Selamat pagi saudara, Anda saat ini berada di segmen Ulas Kompas. Bersama saya Gracia Dur, kita akan melihat ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Selasa 21 November 2023. Kita ke foto di halaman utama terlebih dahulu saudara. Ini soal pengungsi Rohingya di Aceh. Informasinya saudara bahwa pengungsi Rohingya yang baru tiba tengah beristirahat di sebuah balai nelayan di Lapang Barat Gandapura, Biren, Aceh pada hari Senin kemarin. Kekhawatiran masyarakat setempat mengemuka kembali setelah lebih dari 800 pengungsi Rohingya yang diangkut dengan setidaknya 5 kapal mendarat di Aceh pada pekan lalu. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada judul besar di halaman utama yang berada di sisi sebelah kanan. Ada judul Wapres titik 2, semua pemain harus bermain bersih. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ini mengawasi secara ketat pemilu 2024 dan memproses laporan terkait dugaan ketidaknetralan. Wapres juga minta semua pihak yang terlibat di pemilu 2024 untuk bermain bersih sesuai aturan. Hal ini Wapres bilang bahwa saya kira aturannya sudah jelas bahwa TNI, Polri, serta aparatur sipil negara itu harus netral, tidak boleh memihak. Ini kata Wapres di Istana Wapres Jakarta pada Senin kemarin. Sebelumnya saudara, bahwa Bawaslu saat ini sedang menangani sejumlah pelanggaran netralitas yang melibatkan berbagai perangkat, mulai dari perangkat desa, kemudian kepala daerah, bahkan aparat negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di lingkungan perangkat desa saudara. Saat ini Ketua Bawaslu ini sedang mengawasi acara silaturahmi nasional desa yang diselenggarakan pada hari Minggu 19 November kemarin, di mana ini sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti video-video. Ada juga Bawaslu ini juga sedang mengawasi kegiatan Asosiasi Desa Bersatu yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno pada hari Minggu kemarin saudara. Dalam kegiatan ini, Asosiasi Desa Bersatu memberi dukungan kepada pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran. Namun hal ini dibantah oleh Koordinator Desa Bersatu. Kemudian dari lingkungan aparat negara, ini juga adanya dugaan pemasangan alat peraga oleh aparat kepolisian di Jember, Jawa Timur yang saat ini juga masih tengah diselidiki oleh tim Bawaslu saudara. Berkaitan dengan soal ini, di halaman Harian Kompas ini juga ditampilkan soal infografik yang mengingatkan adanya sejumlah aturan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu. Disebutkan ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saudara. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas. Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mengikut sertakan ASN. Di Pasal 283, ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye. Berkaitan soal ini, ada pun tanggapan tentunya ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah pusat harus netral. ASN harus netral, TNI semua harus netral, kemudian Polri ini juga harus netral saudara. Hal ini tentu juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan kepala desa, perangkat desa, bahkan anggota Bawaslu dilarang menjadi pelaksana pemilu atau tim kampanye. Tentu berkaitan dengan hal ini ada tanggapan dari Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar yaitu Ahmad Doli yang juga setuju untuk agar kepala daerah ini tidak boleh menunjukkan politiknya. Tapi ia meminta agar dugaan kecurangan itu tidak hanya fokus pada satu pasangan capres dan cawapres. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih di halaman 1 menjelang penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 pada Selasa hari ini. Ada judul tarik ulur masih terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah ini diminta untuk mengakomodasi aspirasi buruh sekaligus menjaga iklim perekonomian yang kini sedang di tengah aneka tekanan, Saudara. Informasinya bahwa ada sejumlah perbedaan pendapat soal UMP antara pengusaha, pemerintah, dan juga serikat pekerja atau buruh. Kalau yang disampaikan oleh pengusaha, ini meminta ini disesuaikan dengan aturan PP nomor 51 tahun 2023 dengan alfa 0,20 dari angka pertumbuhan ekonomi Jakarta, ini meminta nilai UMP-nya Rp5.043, Saudara. Sedangkan pemerintah alfa 0,30 dengan nilai UMP Rp5.067. Kemudian Serikat Buruh ini meminta kenaikan 15% menjadi Rp5,63 juta. Tentunya di sejumlah provinsi ini memiliki perhitungan yang berbeda-beda, Saudara, soal UMP ini. Namun ada juga opini dari sejumlah pengamat, salah satunya dosen Fakultas Hukum dari Universitas Erlangga yang mengatakan bahwa perhitungan upah minimum di peraturan pemerintah nomor 51 2023 ini belum win-win solution, Saudara. Kita akan menunggu bersama seperti apa keputusannya, harapannya tentunya ini harapan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian Saudara, kita beralih di halaman 15. Di halaman 15 ada judul besar yang berjudul Aroma Perdagangan Orang di Balik Pengungsi Rohingya. Ini jaringan perdagangan orang diduga mulai memanfaatkan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Dugaan itu muncul antara lain dalam kasus adanya truk yang ditahan karena membawa pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Informasi selengkapnya, Saudara, Anda bisa simak di Harian Kompas edisi Selasa hari ini 2023.